pengalaman atau gimana percintaan dengan seorang BPD dari sudut pandang aku ya. Dari aku Cornelia. Hari ini aku mau ceritain tentang gimana sih pengalaman atau gimana percintaan dengan seorang BPD dari sudut pandang aku ya, dari pengalaman aku sebagai seorang pasien BPD. Jadi sebelum aku terdiagnosa mempunyai BPD, aku udah punya gejala-gejala ya, seperti ya banyak gejala orang BPD. Dan bagaimana kisah cinta aku selama ini? Yang pasti namanya hubungan ada pasang surutnya. Aku sudah mulai pacaran itu dari yang real ya. Dulu kan emang ada cinta monyet, tapi yang real itu ketika aku kuliah S1. Jadi aku kuliah S1 itu pertama kalinya aku pacaran. Dan apakah saat itu aku udah BPD? Aku juga nggak tahu, tapi sifat dan tindakan aku dalam hubungan pacaran itu, kalau sekarang aku ingat-ingat bahwa saat itu tuh ada beberapa hal yang emang kayaknya aku udah punya gejala dari lama gitu, tapi aku nggak sadar dan aku nggak pernah periksa ke dokter gitu, karena nggak sampai ada hal yang berbahaya untuk ke dokter atau aku nggak merasa aneh gitu. Jadi aku ulangi lagi ya, BPD atau borderline personality itu, atau kalau di bahasa Indonesianya itu kepribadian ambang, itu suatu kondisi di mana seorang pasien atau seorang pengidap BPD memiliki kurangnya kontrol emosi. Jadi emosinya itu nggak stabil. Kadang dia merasa sedih, kadang dia merasa bahagia dalam waktu tertentu, dalam beberapa jam gitu misalnya. Terus dia mudah cemas, melakukan sesuatu yang impulsif, dan yang paling inti dari seorang BPD itu, jadi kan BPD itu dia kenapa dikatakan ambang, karena dia itu berada di tengah-tengah antara masalah kepribadian dan masalah apa sih istilahnya, pokoknya antara kepribadian dan mood seseorang gitu. Multipolar ya, jadi antara kepribadian dan multipolar, dia di tengah-tengah gitu setahu aku ya. Jadi seorang BPD itu biasanya dia akan mengalami masalah dengan orang lain, atau dia sering memiliki masalah secara interpersonal dengan orang lain nih contohnya pasangan atau teman atau keluarga gitu. Jadi gimana sih kalau kita pacaran atau kita punya hubungan sama orang yang dia punya gangguan mentalnya BPD? Pasti rempong banget pasti. Aku seorang pasien BPD, dan aku tahu mantan aku pasti tersiksa waktu kita pacaran dulu. Jadi aku ngerekam video gini untuk ya, kalau seandainya salah satu dari kalian yang melihat video aku ini, mungkin kalian bisa tahu bahwa aku dulu tuh gini karena aku ternyata punya gangguan. Aku nggak dramatis, tapi aku emang punya gangguan gitu, dan aku butuh pengobatan. Jadi kita lanjut aja gimana sih waktu punya hubungan sama seorang yang mengidap BPD. Jadi kadang dalam hubungan, aku garis besar aja gitu. Jadi selama aku pacaran gitu,
selama aku pacaran, kadang aku tuh membesar-besarkan masalah, atau aku bisa dikatakan dramatis gitu loh. Dan pernah di salah satu kasus saat aku pacaran tuh, aku hampir pingin kayak nyakiti diri aku sendiri di depan pasangan aku. Itu yang pernah aku lakuin. Ya pasti mental pasangan aku saat itu juga down ya, dia pasti merasa gimana, aku juga nggak tahu. Jadi dia meninggalkan aku karena mungkin aku seperti itu. Terus orang BPD itu juga kan dia gak mau ditinggalin, maksudnya dia tuh takut banget ditinggalin. Jadi tuh biasanya tuh dia lebih memilih untuk memutuskan hubungan daripada dia yang diputuskan, kayak gitu. Jadi aku selama pacaran kebanyakan itu aku selalu mutusin hubungan karena rasa takut ketika pacar aku ini nanti dia putusin aku duluan. Jadi lebih baik aku ninggalin aja dia duluan daripada aku yang ditinggalin gitu. Aku dulu pola pikir aku kayak gitu. Jadi tapi itu belum aku terdiagnosa ya. Aku belum pernah terdiagnosa mengalami BPD saat itu. Terus ada lagi nih, ketika aku punya pacar yang dia itu super duper cuek. Jadi emang kita tuh udah lama dan asalnya tuh kita temenan. Aku udah tahu sih sebenarnya, kayak udah tahu sih sifatnya tuh gimana dari kita temenan. Dia itu orangnya emang cuek. Tapi ketika kita pacaran kan otomatis hubungannya udah lain. Dan seorang BPD itu dia salah satu cirinya juga dia sering merasa hampah. Nah si pasangan aku saat itu dia itu kayak lebih sibuk sama pekerjaannya, jadi aku cepat bosan, aku hampah, aku kesepian dan aku merasa kesepian. Akhirnya aku kayak bosan untuk nanggapin dia gitu, karena aku udah rasa hampa, rasa sendiri gitu. Karena aku ngerasa bahwa dia itu nggak menganggap bahwa aku ada, tapi tanpa pengetahuan aku atau mungkin di sana dia itu, kita kan LDR nih ceritanya, kita LDR. Takutnya dia emang di sana tuh baik-baik aja, mungkin dia orangnya tipikal yang physical touch gitu-gitu. Aku nggak tahu juga, karena kita juga nggak lama tuh dari kita pacaran sampai kita LDRan tuh nggak lama, maksudnya pisahnya tuh nggak lama, bukan pisahnya, sorry salah, maksudnya dari kita pacaran nih, pas pacaran langsung kita LDRan gitu. Jadi aku kurang lebih nggak tahu dia tuh punya pola love language-nya tuh gimana gitu. Sedangkan aku ini tipe yang nggak bisa kalau nggak ada kabar gitu. Aku ngerasa kesepian. Jadi mungkin itu beberapa hal sih. Jadi tapi yang paling pasti kalau orang BPD itu, yang punya pasangan BPD itu selalu cari gara-gara. Kayak mentalnya kan nggak jelas tuh. Kadang-kadang marah, kadang-kadang tersinggung. Kadang-kadang tersinggung sama perkataan yang sebenarnya menurut pasangannya tuh baik untuk dia, tapi dia tersinggung, jadinya berantem. Itu yang selalu aku alami. Jadi kalau pasangan aku tuh dia nyaranin aku tuh buat gini, lebih baik tuh jangan kayak gini nih, tapi di pikiran aku itu tuh baik. Terus ngapain kamu ngatur-ngatur gitu kan, padahal itu hal yang baik yang dia katakan, tapi aku anggapnya itu ngatur, jadi kita berantem kayak gitu.
Jadi untuk kalian di luar sana yang punya pacar seorang BPD itu lebih baik kebanyakan sabar. Dan tapi kebanyakan sih banyak yang capek gitu menghadapi orang BPD, karena ya itu kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah-marah kayak aku. Tapi aku juga sekarang sih lagi mencoba untuk untuk lebih baik lagi sih, nggak mau kayak dulu. Aku juga kan mau sembuh, aku nggak mau terus menyulitkan orang lain dengan apa yang aku punya gitu. Dan semoga video ini nih bisa menjadi salah satu rekam digital aku juga. Ketika aku udah sehat, aku bisa berbagi sama kalian lewat video ini. Aku bisa sharing lagi gimana sih aku struggle-nya menghadapi masalah penyakit ini. Tapi aku udah nerima bahwa aku seorang BPD, dan aku paham betul bahwa aku harus coba untuk tahu saat emosi aku di mana, saat aku nggak bisa kontrol itu harus gimana. Karena jujur ini bukan dramatis. Kalau seorang BPD, salah satunya aku aja contohnya aku. Kita kalau udah depresi itu susah banget untuk kayak keluar dari depresi itu. Kayak di pikiran itu banyak banget suara yang nyari kita untuk melakukan hal-hal yang gak boleh dilakukan gitu. Jadi untuk kalian yang masih sehat-sehat, tetap jaga kesehatan mental, karena sekarang tuh kesehatan mental tuh sangat penting. Jadi lebih baik kalau kalian kerja, usahakan seminggu holiday sama pacar, sama saudara, atau ngerjain sesuatu yang membuat kalian seneng. Pokoknya harus love yourself. Terus kalaupun ada teman atau pacar kalian yang mempunyai gangguan BPD, saran aku kalau kalian bisa sabar. Tapi kalau kalian emang nggak bisa sabar, ya lebih baik kalian meninggalkan. Gue juga sih maksudnya sabar, terus coba bilang pelan-pelan. Orang BPD itu sebenarnya mau mendengar sih. Tapi kalau kalian kalau kalian mau ngasih masukan tapi dengan cara mengajar atau menekan mereka, itu salah banget. Karena mereka nggak bakalan mau terima, lebih ke ngatur banget gitu ya. Jadi itu sekilas saja aku cerita tentang perjalanan gimana sih pacaran sama orang BPD dari sudut pandang pasiennya. Jadi sekarang aku kan udah terdiagnosa nih, aku udah tahu bahwa aku seorang BPD. Jadi dan sekarang ketika aku punya hubungan, aku jujur ke pasangan aku bahwa aku punya masalah di sini. Tolong aku nggak minta dia untuk selalu mengerti aku, tapi aku minta dia untuk tahu aja kalaupun ini penyakitnya gimana, ciri-cirinya gimana. Takutnya ketika aku lagi gejalanya lagi timbul nih, terus dianya nggak tahu, kita berantem, kita putus. Padahal kan BPD itu kita bisa ngerem, bisa mencoba untuk lebih tenang gitu. Kalau pasangan kita enggak, soalnya contohnya gini, kalau kita udah marah nih, pasangan kita marah juga, gimana. Jadi ya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga kalian semua sehat. Dadah.